langsung saja. Saya matur di panjenengan semuanya hanya mengikuti dawuh Pak Bendoro. Pada jalan ini kembali bagi yang kelas 9 sudah di depan ini kelas pertama lagi ditaruh di belakang kepala. Kelas ringan malah nunggu di dewi. Yang kami sampaikan ke panjenengan pada dasarnya tadi yang akan saya sampaikan yang sudah disampaikan oleh Pak KUA. Tadi Pak Taufik sudah menyampaikan begitu panjang persis di antaranya yang seperti itu. Memang di tulisan-tulisan di moderasi beragama isinya seperti itu. Kalau dihafalkan ya itu isinya seperti itu. Jadi masalah tentang kebangsaan saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Nanti kalau saya sampaikan kan berarti saya hanya menghilangkan waktu. Moderasi beragama perlu kita tekankan, perlu kita junjung kembali atas dasarnya apa ini. Jadi ditilik dari sejarah itu bermula dari adanya sebuah peradaban. Peradaban itu apa? Di NU ini ada gagasan halakoh fikih peradaban. Fikih yang membahas tentang bagaimana hukum fikih adanya perubahan zaman. Apa itu peradaban? Secara gampang kita pahami, peradaban adalah sebuah komunitas kehidupan manusia di mana komunitas itu selalu ingin mencukupi kebutuhannya untuk mencari kebahagiaan. Disitulah terjadi komunitas-komunitas. Semakin banyak besar kekuasaannya, dia merasa semakin berpeluang untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuannya adalah kebahagiaan. Nah, dengan adanya agama, ini agama menjadi spirit utama dalam membentuk kekuasaan. Dulu belum ada nation state, adalah bangsa, negara bangsa, belum ada. Sistem perkumpulan manusia itu dulu didasari atas keyakinan masing-masing. Nah, dulu ketika Islam datang, itu sebagai spirit utama bahwa orang akan mencapai kebahagiaan, tujuannya akan terpenuhi ketika sistem ini memang dijalankan. Akhirnya terbentuk seperti kekhilafahan, kekuasaan berbangsa yang tidak dibatasi oleh pulau-pulau dan lain-lain. Pokoknya semakin besar komunitas mereka, itu sebagai acuan utama. Spiritnya adalah agama. Makanya dulu di Indonesia pun terjadi kerajaan Demak, kerajaan Singosari dan lain sebagainya. Bagi yang tidak didasari agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan mungkin ada kekuasaan yang berbasis kejawen itu. Nah, Islam datang, ini yang dasarnya adalah berdasarkan wahyu melalui para nabi, kemudian menjadi sebuah komunitas. Tapi seiring berjalannya perkembangan zaman, tidak semuanya orang bisa menerima hidayah yang diterima oleh para nabi kemudian disampaikan kepada umatnya. Ini yang mulai jadi masalah. Akhirnya apa? Madinah ini bukan sebuah negara sebenarnya. Madinah itu artinya adalah sebuah peradaban. Kata para narasumber yang kita dengarkan ketika saya mendengarkan halakoh Rakernas NDNU di Jakarta. Jadi Madinah itu sebuah gambaran komunitas kehidupan manusia yang tujuannya sama, intinya untuk mencapai tujuan hidup yang penuh kebahagiaan. Nah, di sana ternyata banyak komunitas manusia yang tidak semuanya menerima atas ajakan Nabi sebagai pembawa wahyu. Makanya ada tetap kaum Yahudi dan kaum Nasrani dari berbagai suku. Tapi ternyata dengan spirit kebangsaan yang ditekankan oleh Nabi kita, Madinah sebagai sumber peradaban dunia yang akhirnya juga berkembang. Nah, terakhir, kekuasaan yang berbasis spirit kekuasaannya diatur oleh agama itu terakhir adalah kekuasaan Turki Utsmani. Hingga akhirnya luluh lantah. Setelah itu negara berbeda-beda sistem pengaturan komunitasnya dalam mencapai tujuan hidupnya. Nah, termasuk di Indonesia. Di Indonesia ini termasuk sebuah komunitas yang tidak bisa disatukan dengan negara bangsa. Akhirnya para pendahulu kita menggagas bahwa negara Indonesia itu bukan negara bangsa, bukan negara agama,
tapi tidak meninggalkan nilai-nilai agama. Artinya apa? Kolaborasi antara agama menjadi spirit utamanya, berbangsa ini sebagai spirit kebersamaannya. Jadi tidak meninggalkan nilai-nilai agama. Dulu ketika ada kekuasaan yang berbasis agama mutlak, maka di luar orang Islam itu hukumnya adalah dihukumi di statusnya kafir, dan mereka ketika mau bergabung di situ, hidup di situ, harus membayar jizyah, apa itu, semacam upeti untuk sebagai tebusan agar dia mendapat perlindungan dari penguasa itu, seperti itu. Nah, konteks Indonesia, negara Indonesia ini tidak boleh mengatakan negara memberikan cap kepada penganut agama selain Muslim, dicap sebagai orang kafir dalam segi legalitas negara loh, bukan dari segi teologi. Negara tidak boleh mengatakan sebagai warga yang kafir, tapi karena ini komunitasnya adalah komunitas bukan negara agama tapi negara berbangsa, ya kita terimalah. Ini moderasi di sinilah yang kita perlukan. Seperti ini, komunitas seperti ini dianggap sesuai dengan nas-nas wahyu ilahi. Contoh Al-Hujurat ayat 13 yang panjenengan sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya perbedaan itu sudah menjadi sunatullah, bahwa Allah itu menghendaki di antara makhluknya itu memang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda. Tugas kita adalah bagaimana menempatkan mereka-mereka itu agar masuk ke golongan akramakum indallah. Nah, ini spirit keagamaan ini. Maka posisi kita sebagai penyuluh, ada 3 poin yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan. Kita penyuluh, salah satu ujung tombak, bisa dikatakan ujung tombak dari Kementerian Agama. Kalau di NU itu LDNU sebagai ujung tombak. NU tidak ada LDNU, seperti mati, organisasinya mati. Kemenag juga seperti itu. Kemenag itu penyuluh ibarat ujung tombaknya, karena penyuluh itu yang akan langsung berhadapan langsung dengan warga dalam menyampaikan visi-misi kepentingan Kemenag dalam ikut membangun komunitas negara ini. Nah, ada tiga poin yang perlu saya sampaikan demi terselenggaranya kehidupan beragama dan berbangsa. 3 itu kaifiyatud dakwah, yang 2 adalah madatud dakwah, dan yang ketiga adalah ruhud dakwah. Berbangsa dan beragama ini akan berjalan dengan damai apabila 3 poin ini selalu kita jaga. 1, kaifiyatud dakwah, tata cara metodologi kita menyampaikan materi-materi yang berbasis agama, terutama berbasis agama ataupun kebangsaan. Ini cara-cara ini perlu kita pahami, bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu ini bisa tersampaikan dengan baik tapi tanpa melukai, merangkul bukan dengan memukul dan lain sebagainya, itu kan seperti itu. Cara-cara ini akhirnya berkembang. Kaifiyatud dakwah artinya itu masuk ke pergeseran ke digitalisasi, yaitu kita tidak hanya cukup berdakwah menyampaikan materi-materi hanya bertatap muka. Bisa saja tata cara dakwah kita melalui pamflet-pamflet, tulisan-tulisan, dan lain sebagainya. Kaifiyatud dakwah juga harus melihat situasi dan kondisi. Bagaimana cara kita menyampaikan? Bahasane al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bil ma'ruf. Bukan mencegah kemungkaran dengan kemungkaran, menyampaikan kemakrufan juga dengan cara yang makruf, mencegah kemungkaran juga dengan cara yang makruf. Basa Jawane kuwi arep napa nyekel iwak aja nganti butek banyune. Kebiasaane ana tadi dipancing berarti. dipancing potas. Yang kedua iya, adalah madatud dakwah. Materi dakwah itu sendiri. Materi dakwah ini sangat
sangat perlu diperhatikan. Kita mau ngomong apa dan di mana kita mau ngomong, ini harus diperhatikan. Kita itu mau kalau ngomong-ngomong di medan yang berbeda-beda dengan sing dibahas satu kelompok, ini akan berpotensi menjadi radikal dan lain sebagainya. Maka materi dakwah juga harus dipersiapkan bagaimana kita menyampaikan, tapi ketika orang lain yang kira-kira tidak sepaham dengan kita, dia tidak merasa tersinggung, tapi sebisa mungkin hanya membuka peluang untuk didiskusikan, itu tidak apa-apa. Yang kedua ini, kata para narasumber, madatud dakwah afdalu min kaifiyatid dakwah. Oleh karenanya materi dakwah itu lebih utama daripada kaifiyatud dakwah. Nah, pada dasarnya sih saling melengkapi. Lah kita, terutama di lingkungan orang-orang NU ya, ini punya koridor materi yang dibatasi. Kalau mau menyinggung masalah akidah, ya jangan keluar dari Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau memang mau membahas fikih, ya kita jangan keluar dari 4 mazhab yang masih eksis. Mau Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Kalau mau membahas masalah urusan hati, ya kita jangan lepas dari masalah urusan yang ada di hati. Al-Junaid, Al-Baghdadi, Imam Ghazali, dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Jadi ruh kita, spirit kita, membawa keagamaan dalam berbangsa, ini landasi dengan ini. Kata para mereka, tidak ada yang lebih moderat pemahaman agama kecuali dari mereka orang-orang ini. Jadi ketika ditelusuri tokoh-tokoh ini, baik dari segi teologi ataupun hukum-hukum agama ataupun yang urusan masalah hati, mereka dianggap sebagai representasi pemahaman para ulama salaf terdahulu. Itu paling moderat, tidak ada yang lebih moderat dari ini. Artinya ini yang paling moderat kalau ditelusuri benar-benar seksama. Yang ketiga, kuncinya adalah ruh dakwah. Ruh dakwah itu sendiri, spirit dakwah kita harus mempunyai spirit kebangsaan tanpa meninggalkan spirit menegakkan ajaran Tuhan lah, ajaran agama. Yaitu spirit agama kita sebagai orang muslim, berarti di mana saja kita tampil, spiritnya adalah spirit kebangsaan, spirit agama, hanya ini. Nah, ruh dakwah afdalu minhuma. Ruh dakwah ini sendiri lebih utama daripada keduanya, kaifiyatud dakwah dan materi dakwah. Jadi kurang lebih yang bisa saya tangkap atau yang paling vital saya amati dan teman-teman yang mengamati, ini 3 poin ini peran kita dalam menjalankan tugas membantu pemerintah dalam sama-sama mencapai tujuan hidup, yaitu mencapai puncak kebahagiaan. Jadi ruh kita bukan untuk di tengah-tengah, bukan berarti kita antara hak dan batil, kita di tengah-tengah hak dan batil. Tetap yang kita bela perkara yang hak. Sekarang potensi-potensi asal mula terjadinya paham yang tidak moderat ya, atau akhirnya muncul sikap ekstrim. Ini kenapa kok muncul seperti itu? Yaitu karena dia meninggalkan pemahaman dari pendapat-pendapat ulama yang lebih dahulu, yaitu ulama salaf contoh ya. Sekarang yang digaung-gaungkan misal oleh Hizbut Tahrir, pendirinya Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina itu punya karya-karya kitab banyak. Di antaranya adalah Nizamul Muslimin Ad-Daulatul Islamiyah. Pertama yang diusung di komunitas mereka, Hizbut Tahrir, komunitas Hizbut Tahrir, itu mesti pertama yang didakwahkan apa? Ruh dakwah mereka itu mengagamakan negara, langsung dia akan membuka masjid dengan inti utamanya mamata walaysa fi unuqihi bi'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak ada di lehernya untuk beat kepada seorang khalifah, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah, artinya kufur. Doktrin mereka itu akan selalu dikembangkan orang yang hidupnya tidak mengangkat khalifah sebagai pemimpin, maka ketika meninggal dunia dia dianggap tidak mati dalam keadaan Islam. Karena ini padahal apa ini? Nah, ini kita sampaikan juga
Ini para ulama mengatakan ini benar hadisnya. Ya, hadisnya benar. Barang siapa tidak membaiat seorang khalifah mati dalam keadaan syahid. Maksudnya ini adalah ketika saat itu ketika Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah, orang-orang yang tidak membaiat kepada Ali dengan karena mengingkari kekhalifahan Ali ini dianggap keluar dari barisan muslimin. Nah, sekarang dipakai zaman sekarang ini dipakai orang yang tidak mengangkat khalifah padahal tidak ada khalifah yang diangkat. Nah, pemahaman mereka mengangkat khalifah maksudnya mendirikan negara khalifah kekhilafahan ini yang di HTI digembar-gemborkan, maka mereka itu akan selalu berdakwah dengan ruh dakwahnya adalah mengangkat khalifah. Kan akan selalu selamanya akan selalu berlawanan dengan presiden, kan seperti itu. Nah, bagaimana yang moderat? Presiden nggak apa-apa, tapi sistemnya, kelakuannya, undang-undangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Contoh dasarnya adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan prinsip yang luhur bahwa manusia pertama itu dituntut untuk mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak ada serupanya, tidak bisa dibayangkan. Itu Esa, bukan Esa artinya satu. Esa itu kan bisa dibagi-bagi. Allah adalah Tuhan yang bukan benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Oleh karenanya akidah muslim mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak bisa dibayangkan. Manusia hanya berkewajiban mengimani akan adanya. Itu. Kemudian yang lainnya, yang lain tentang undang-undang. HTI itu selalu ketika membahas undang-undang tidak sesuai dengan Al-Quran, di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Ini muncul dari ayat Al-Quran, innal hukma lillah, inil hukmu lillah. Terus wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini ayat-ayat ini adalah ayat-ayat khusus. Satu ya, inil hukmu lillah, inil hukmu illa lillah. Ini hukum pada dasarnya secara milik Allah. Ayat ini turun adalah ketika keluarga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan keluarganya ganteng-ganteng. Ketika mau masuk ke Mesir itu tidak boleh rombongan satu bersama-sama. Kenapa? Karena akan mudah diamati oleh penduduk sana yang mereka itu mempunyai sikap perasaan mencintai sesama jenis. Jadi ketika melihat keluarga Nabi Yusuf, mereka akan langsung rame-rame memberontak atau menyekap lah, kromesan ya. Akhirnya apa? Turun perintah, kalau mau ke sana, keluarga kalian jangan rame-rame, tapi sebagian dari pintu sana, jadi nanti tidak ketahuan, tidak terlalu mencolok. Akhirnya apa? Itu diikuti. Namun setelah diikuti, ternyata penduduk mereka juga tetap mengetahui, paham, wah ini orang ganteng, jadi senang sesama jenis. Setelah itu ternyata apa? Mau bareng-bareng, mau pisah-pisah, tetap terjadi hal seperti itu. Akhirnya turun, inil hukmu lillah, sesungguhnya keputusan Allah itulah memang yang terjadi. Sekalipun kita sudah merekayasa seperti itu, kalau memang Allah menghendaki, itu akan terjadi. Lah, kalimat ini dipakai oleh orang-orang mereka yang anti berbangsa, negara dalam bangsa, menganggap inil hukmu lillah dimaknai secara tekstualnya saja, bahwa kita tidak boleh mengeluarkan hukum kecuali yang sudah dinas oleh Al-Quran. Misalnya tentang hukum potong tangan, orang mencuri harus dipotong tangan, orang mencuri kok dikurung dalam penjara. Mereka selalu akan mikir seperti itu. Kemudian wamalayahkum itu, orang yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini adalah turun khusus yang diturunkan, ditujukan kepada orang-orang kafir. Artinya apa? Orang-orang kafir dulu, mereka itu tidak menjalankan hukum-hukum Tuhan Allah. Contoh, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat dan lain sebagainya dengan hukum lain. Mereka orang-orang yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah, mereka lah orang-orang yang memang benar-benar kafir. Kita itu yang sudah muslim, sudah taat. Lah, ayat ini adalah untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kafilah. Ini juga dipakai oleh HTI itu yang bersumber dari kitab Taqiyuddin At-Tabari berkaitan dengan undang-undang dan lain sebagainya. Lah, kita itu bangga
dengan para pemimpin kita, terutama munculnya dengan kaidah berdakwah dengan mengangkat satu, pertama ya ukhuwah Islamiyah, kedua adalah ukhuwah watoniyah, yang ketiga adalah ukhuwah basariyah. Ini ukhuwah watoniyah dan basariyah pada dasarnya sangat tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis, adanya adalah ukhuwah Islamiyah. Tapi dalam berbangsa, karena tadi itu dengan adanya perubahan peradaban, ini layak diusung. Ini adalah hasil analisa atau kajian para ulama dari NU, terutama Mbah Mahfud Siddiq. Ini yang mengusung bahwa kita ketika tidak bisa bersahabat membuat komunitas secara kekeluargaan Islam, ya kita bisa membangun kekeluargaan dengan ukhuwah watoniyah. Mari kita bersama-sama. Itu sesuai dengan Al-Quran. Semoga kita boleh berbeda-beda, yang tidak boleh adalah saling berantem atau saling merusak, yang tidak boleh. Kalau tidak berbangsa, sudah tidak satu negara, sudah bukan Indonesia, karena kita dibatasi wilayah kekuasaan kita, kedaulatan kita dibatasi oleh negara-negara dari Sabang sampai Maroko. Maka kemarin saya mendukung Maroko karena Maroko bagian dari Indonesia. Tapi sekatoan ya. Para ketangkala. Ini dibatasi. Kalau memang sudah dari negara bukan bagian dari Indonesia, Papua yora, Aceh yora, tapi ukhuwah basar yang podo-podo menungso. Ya kita manusiakan manusia. Ketika dia belum menerima ajakan kita untuk mengimani bahwa satu-satunya jalan hidup untuk mencapai kebahagiaan adalah percaya akan adanya Tuhan, percaya akan adanya Nabi pembawa risalah, ya sudah, itu lakum dinukum waliyadin. Ini bukan berarti pilihan. Pada dasarnya lakum dinukum waliyadin ini adalah litahdid, pembatasan. Ya kalau kamu tidak mau agama Islam, resiko kamu sendiri. Saya tidak bisa berbuat yang lebih dari itu. Islam melarang ketika mereka memang sudah tidak bisa masuk, tidak mau masuk Islam, tidak boleh kita terus kemudian membunuh mereka. Ini dibatasilah membunuh mereka antara boleh dan tidaknya. Ini adalah hukum fikih yang berbicara. Ketika urusan seperti ini, kita kembalikan kepada fikih yang berlaku dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga panjenengan ya minimal bisa menangkap lah ya, karena keterbatasan saya dalam menyampaikan tentu berbeda dengan mereka seperti Pak Mukhlisin dan Pak Kepala KUA Dukun yang lebih senior dan lebih paham. Ya monggo nanti setelah ini ada yang perlu kita ngobrol-ngobrol, buka aja ngobrol seenaknya saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.